Ungu. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang sama-sama kita cintai Bunda Kepala Sekolah, wakil-wakil kepala sekolah beserta seluruh majelis guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru. Sekolah blank di mana? Hah? Mana baten? Satu lah. Tepuk tangan. Karena tepuk tangan masalah kita tepuk tangan. Tepuk tangan masalah kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ku cintai. Ini yang kita cintai sekarang. Iya. Konco. Kami manggil konco. Dia manggil konco, gua manggil konco. Kami konco. Kemudian Ustaz Rukin. Murid gua ini gurunya baik. Buat yang ngomong kacau pasti masalah. Gua dari pikiran takut, pikiran takut perasaan ini dulu pernah ada perasaan dulu bang dulu. Karena makin lama ngobrol makin repot. Orang sekolah di sana, kita sekolah di sini kan berbeda. Makin repot, banyak masuk di sana. Daripada bikin pilu dan malu. Lalu, siapa lagi Pak? Tuh, Pak Imam atau nama. Itu Imam Masjid Amin. 30 juz guys. 30 juz guys, 30 juz. Ada lagi Pak, satu lagi dia lagi di kendaraan di Muhammad Soekarno. Siapa Pak? Bini gua Pak. Bini ini udah berbini guys. Iya masa semuanya aku. Semua sudah mau diajak kemarin itu tadi berat. Pak yang merayunya. Gua bilang kalau nggak salah, mami kalau memang mancing kan? Oh maaf mami ya. Dan sini semua mami orang suami mami. Masa usah manggil umi. دوما أنشده في كل مكان أذكره وأولوا apalagi apa? Mami bukannya mami ada 51 Pantus ayah apa? Boleh boleh mami papi Pak. Ini masalah anak.
belum dikasih jajan, belum dikasih lagi. Kalian kali 5.000, masih 100.000. Oh, rahasia kalau buat dipakai papi, nggak mungkin dong 5.000 ya kan? Ah, pi, jajan pi. Ini juga habis kan? Kalau nggak habis hari ini besok papi nggak kasih lagi. Ini papi. Akhirnya ikut ya. Ini gua alumni satu guys, alumni man satu. Man satu ini aku dengan cinta itu sempurna. Nah, salam kenal kalau belum kenal, salam ingat kalau lupa. Nama Ivan Marfiwila. Di Pangkalan ada Encik Ivan Marfiwila. Marfiwila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurnianu Lornaegi. Itu masih nama PT, masih nama pedangnya. Ivan Marfiwila, Wikrama Dharma Tunggadewa, Wijaya Adi Kusuma, Wisnuwardana, Arya Kuntala, Raden Purbaya, Brahma Kumbara, Putra Bangsa Indonesia. Kita mesti bangga dengan bangsa ini. Wajib bangga. Walaupun beras sintetis masuk, tak dari mana. Beras buatan bukan beras beneran. Bapak marah Pak, sendiri. Kita suka sendiri marah. Lu jangan enak-enakan jadi pejabat ya. Entar lagi lu pensiun, lu bakal sakit. Gua lagi baik-baik daripada gua supaya lu senangin kami dong, lu bahagiakan kami, rakyat lu. Kalau lu nggak senangin kami, nggak bikin kami bahagia, nggak bikin kami sejahtera di akhirat, buat lu ingat ini buat. Baik teman-teman, kita masuk pesan-pesan khusus. Oh, dari sekian miliar manusia di bumi ini, hanya ada 1 juta orang saja yang hebat. Kita tidak termasuk karena kita sosial. Kamu sending hebat. Sending kan mainan gua gitu. Research. Ya, masih pakai tangan, bawa motor. Gua pakai kaki guys, pakai kaki. Muliakan ayah ibumu, hormati guru
Itu belum selesai tuh masih ada sambungannya sambil berlari. Sambil berlari. Yang penting nggak pakai musik ya. Liriknya ganti supaya liriknya berguna buat kita semua. Ingat, bahagiakan ayah ibumu, muliakan guru-gurumu. Siapapun teman-teman yang tidak memuliakan ayah bunda, papa mama, ibu guru, bapak guru, gak bakal sukses itu. Baik, kita lanjut. Dan yang 1 juta ini hanya ada 20.000 orang yang luar biasa. 1 juta tinggal 20.000. Nah, dari yang 20.000 ini ternyata cuma ada 100 orang saja yang dahsyat pengaruhnya sampai hari ini. Sehingga mereka yang 100 orang ini mampu merubah dunia ini, sanggup mewarnai dunia ini. Siapakah mereka yang 100 itu? Teman-teman tinggal download aplikasinya. Kalau nggak mau beli bukunya, judul asli buku itu The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Apa mau? I was an English teacher. Dulu nggak. The 100 ranking of the most influential persons in history. 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ini hasil penelitian seorang astronom Amerika 1978. Seorang astronom Amerika yang nyata-nyata seorang kafir. Kafir, bilang kafir kan nggak boleh. Bilang kafir nanti, tenang. Tidak ganti yang kafir dengan kafir. Beda ya. Kafir ikat alif ba roh. Kafir ini kafir. Yang nyata-nyata seorang kafir meneliti orang-orang hebat di dunia yang datanya lengkap, disusun di ranking. Lewat susun sisa 100 sendiri. 100 sempat 2 kali direvisi karena dapat data baru oleh sang peneliti. Siapa orangnya Pak? Namanya Michael Hart. Michael Hart, M-I-C-H-A-E-L-H-A-R-T. M-I-C-H-A-E-L-H-A-R-T. Michael Hart. A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, apa simpulan dari Michael Hart ini di bukunya? Jadi hasil penelitiannya dibukukan. The first and the best is Muhammad.
Yang pertama yang terbaik adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar menakjubkan, mengagumkan, mencengangkan seorang kafir meneliti karena dia seorang ilmuwan sportif menilai di ranking sesuai nilai, maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi orang Islam diletakkannya di urutan pertama. Oh, ada protes banyak. Main uang jadi aku, uang kata aku, pasti uang dijanjikan, aku janjian. Kata si Mike, dah dong, janji apa? Dikasih apa? Dibayar berapa? Aku meneliti. Kalian kan tahu aku meneliti. Nah, ini hasil penelitian. Enggak bisa digeser. Posisi Nabi orang Islam itu di urutan pertama enggak bisa digeser. Ini orang-orang hebat sedunia yang 100 ini. Apa kata Abdul A'la Al-Maududi, seorang tokoh pemimpin Islam dari Bani Israil? He is the only examples where all excellences have been blended into one personality. He is maksudnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The only example where all excellences have been blended into one personality. Muhammad itu satu-satunya contoh di mana semua kehebatan, keluargaan, kedahsyatan ngumpul dalam satu pribadi yang namanya siapa namanya? Masuhu Ije warna Salah namanya Sopo jenenge Muhammad namanya, ikuti jalannya, engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapa kira lelaki pilihan menjadi utusan, dia menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya, santun perangainya, sungguh santun perangainya, jujur katanya, tak pernah dusta. Kita menyayangnya, bersolawatlah baginya, dia teladan bagi kita semua, dialah teladan kita sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Itu pengakuan sportif dari seorang kafir. Apa sih alasanmu, Mike? Kenapa Nabi orang Islam kamu letakkan di urutan pertama? Kata Mike, sini itu bagus kan? Miknya, berarti mik itu. Kata Mike, alasan pertama, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang orang Islam itu, kata Mike,
sebelum lahir di Makkah, Makkah itu belum apa-apa, bukan apa-apa. Makkah itu belum apa-apa, bukan apa-apa. Enggak ada cerita tentang Makkah. Nama Makkah tidak terdengar di China waktu itu, Tiongkok. Nama Makkah tidak disebut orang di Roma ketika itu. Nama Makkah tidak dibicarakan orang di Persia kala itu, ya. Nama Makkah tidak terdengar di mana-mana. Padahal itu pusat peradaban dunia. Ada Cina, ada Persia, ada Roma, ada sebagian luar. Tapi setelah Muhammad lahir di Makkah, diutus, lihatlah Makkah hari ini. Cuma banyak orang yang sportif menilai Makkah itu kota paling ramai dikunjungi orang sedunia. Kalau boleh ngomong, kalau dibilang setiap detik tidak percaya, setiap jam orang datang ke Makkah, setiap jam orang meninggalkan Makkah, datang ke Makkah, meninggalkan Makkah, datang lagi, pergi lagi, datang yang baru, datang yang baru lagi, berangkat lagi. Kota teramai sedunia. Bagaimana kok bisa Muhammad Nabi orang Islam bikin ramai begini? Nah, yuk kita buktikan. Kita lama nih, karena gua masih ada jalan. Kasih aku nyender bentar. Di Saudi orang azan, di Amerika orang azan, Allahu Akbar. Di Afrika orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di China orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Indonesia orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana di atas dunia banyak orang mendengar azan. Azan diajarkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengok bagaimana azan bisa merubah orang. Hanya dengan suara itu saja, hanya dengan dan mendengar suara itu saja, suara azan, semua orang siapapun dia yang merasa dipanggil dan terpanggil oleh suara tersebut, dipastikan cari air. Cari air sedunia. Kalau nggak ada air, nggak boleh kena air, dipastikan mereka cari debu. Setelah ketemu air, sedunia orang baca Bismillah. Setelah itu, sedunia orang cuci tangan. Sedunia kumur-kumur, cuma dengarin suara azan tadi. Sedunia orang bersih hidup, sedunia orang basuh muka, sedunia orang basuh tangan sampai siku, sedunia orang menyapu kepala, sedunia orang membasuh kaki sampai mata kaki. Sedunia hanya dengan suara itu. Siapa di antara 100 orang hebat-hebat di dunia ini yang bisa melakukan itu? Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka menghadap ke arah yang sama, namanya kiblat. Tapi orang-orang yang tidak senang bilang begini, orang Islam itu nyembah batu. Orang yang tidak senang dan yang tidak ngerti, itu namanya Ka'bah. Kebetulan dibangun dari batu. Ka'bah itu oleh Allah dijadikan kiblat. Tempat umat ini mengarah ada arahnya satu. Yang dari timur menghadapnya ke barat, yang dari barat menghadapnya ke timur, karena Ka'bah di tengah.
menghadap ke selatan, yang dari selatan menghadap ke utara, yang dari timur laut ke tenggara, yang dari barat laut barat salah. Apa itulah? Nanti tengok di sudut dari atas cantik kan? Gua nggak mau kasih contoh yang lain, nanti tersinggung orang di proses bagian. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain nggak satu arahnya, cuma Islam yang arahnya satu. Siapa yang bisa bikin begitu? Kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah menghadap ke arah yang sama, mengucapkan bacaan yang sama, gerakan sama sedunia, tidak gampang ngajari itu. Melatih senam satu stadion saja repot kan? Ini sedunia. Gurunya sudah tak ada, beliau sudah tiada, tapi memang kita masih tetap menghafal. Ini hukum masih pagi. Kalau dia sudah zuhur, sudah pada datang kembali pada dari air semua. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, apa yang mengaku Allah Pak? Yang jelas itu agam, tapi ini untuk dirubah kalau tidak seperti ini. Satu, bersihlah, bersih. Karena Nabi kita ngajari kita hidup bersih. Nabi kita sakit berapa kali? Ayo. Ada ahli sejarah bilang sekali, ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 3 kali. Ya udah, yang maksimal aja. Cuma 3 kali seumur hidup. Beda dengan kita 3 kali sehari. Pagi ngegrek, sampai telat, datang juga dia di stop di depan. Kenapa terlambat? Maaf, ngegrek. Ini kita presiden susah nih Pak. Kemudian, kamu jijik. Makanya Bapak tak percaya sih. Kan Pak ini mau ke WC gini Pak. Saya bawa ke ini. Oh, si ganti Pak. Sini apa sini? Salah Pak. Pagi. Nanti siang salah makan dan muntah. Panas hari dan sakit kepala. 3 kali sehari. Rasul seumur 3 kali. Kok bisa? Nah, kalau bersih luar, bersih dalam. Bersih luar, bersih dalam. Kalau bersih dua-duanya, insya Allah kita sehat. Kalau enggak, apa-apa. Teman-teman masih muda. Kalau umur teman-teman panjang dan punya kita, kasihan. Umur panjang tapi sehat. Hidangkan kambing, ayo. Hidangkan rusa, jadi. Kenapa? Wahana masalah. Sayur-sayuran hijau nggak ada masalah. Ini nengok sayur hijau nggak bisa. Makanya Pak, awal mereka. Kami. Dari sini. Ini milkshake apa namanya? Dulu lah naik kok. Banyak penyakit. Maka mulai dari ini bersih. Teman-teman kalau ke toilet pastikan kaki kiri mulut di awal. Karena toilet itu sarang setan. Nanti teman-teman tak pakai kaki kiri, tak pula baca doa, tersinggung setan untuk sampai minum bersinar batunya. Emang setan minum juga? Iya, banyak kita mengalami
Makanya siapa yang jatuh di kamar mandi, nah nggak selesai itu. Kaki kiri baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan baca Allahumma barik lana. Memang lu mau nyampe di dalam. Kalau kita nggak baca doa begitu, setan itu di dalam nengokin kita buang air. Kalau kita baca doa, setannya keluar mau ditongkrongin setan di situ. Ada yang satu bilang, bukan apa? Walau sudah yang pakai rumah, lainnya asal di dalam. Karena kita itu bersih luar, apalagi bersih dalam. Jangan pernah ada marah, ada benci, ada dendam. Jadilah orang yang memaafkan. Itu rahasia terdasar mengapa beliau bisa sehat. Karena beliau nggak dendam, nggak marah, nggak benci. Dia pemaafkan. Selagi teman-teman masih suka menyimpan dendam, marah, bahkan benci, maka seumur umur teman-teman bakal sering sakit. Tak bisa menikmati hidup ini dengan sempurna. Ini saja pesan-pesan buat teman-teman semua. Mohon maaf, ini pengalaman tidak bisa lama-lama. Kapan-kapan kita lama-lama di luar sana. Insya Allah.